Masih bingung mau sekolah di mana? Memilih sekolah yang tepat sangat menentukan masa depan loh. Pilihlah sekolah yang tepat akan membuat masa depan Anda berkah dan bermanfaat. Perkenalkan, IAIN Metro merupakan sekolah Islam yang siap membantu kita mewujudkan cita-cita di masa yang akan mendatang. Saat ini IAIN Metro membuka pendaftaran mahasiswa untuk tahun ajaran 2021 sampai 2022. Jalur pendaftarannya bisa melalui SPAN PTKIN, UMPTKIN, jalur mandiri, dan bidik misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Bimantara, NPM 230-232. Di video kali ini, saya ingin membahas tentang kias, hanya sedikit saja tentang kias. Yang pertama itu, pengertian kias secara etimologis. Kata kias berarti kadar. Artinya mengukur, membandingkan sesuatu yang sesuai dengan semisalnya hasbi, saidik. Mengartikan kias secara bahasa yakni mengukur dan memberi batas. Menurut istilah usul ialah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain. Karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama, yang menyebabkan hukumnya juga sama. Kias menurut arti bahasa ialah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Pengertian kias menurut para ulama usul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Kias dalam bahasa Arab berasal dari kata kasya, yakisu, kaisan, artinya mengukur, menyamakan, dan ukuran. Rukun kias itu ada 4. Yang pertama ada al-aslu atau pokok, sumber hukum yang berupa nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai objek kias di mana suatu permasalahan tentu dikiaskan kepadanya, atau al-makis alaihi, dan musyabah bih atau tempat menyerupakan. Juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Yang kedua ada al-faru atau cabang. Al-faru adalah suatu yang tidak ada ketentuan nas. Farak yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Farak disebut juga makis atau yang diukur, atau musyabah atau yang diserupakan, atau mahmul yang dibandingkan. Al-hukum. Yang ketiga ada al-hukum. Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan kias untuk memperluas hukum dari asal ke far atau cabang, yaitu hukum dari asal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara seandainya ada permasalahan ilatnya. Al-ilah atau sifat. Ilat adalah alasan serupa antara asal dan far atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Dengan adanya sifat itulah asal mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itulah terdapat cabang disamakan dengan hukum asal. Syarat-syarat kias. Syarat yang harus dipenuhi oleh rukun kias ialah asal atau pokok. Adanya asal harus lebih dahulu dari cabang farun. Asal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Yang kedua ada farun atau cabang. Adanya cabang tidak boleh dahulu daripada asal. Seperti wudhu tidak sah dikiaskan dengan tayamum karena perintah wudhu lebih dahulu dari tayamum. Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Bila nas datang untuk cabang maka dikiaskan menjadi batal. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada asal. Hukum yang ditetapkan atas cabang harus sama dengan hukum asal. Ilat atau titik persamaan atau alasan. Ilat harus tetap berlaku manakala ada ilat tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila ilat tidak ada. Ilat harus berpengaruh terhadap hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat ilat. Misalnya, ilat memabukkan menjadikan haramnya minuman keras. Ilat harus terang dan tertentu, misalnya berpergian menjadi ilat bolehnya mengqashar sholat. Ilat tidak berlawanan dengan nas, ini terjadi ilat menghasilkan hukum yang berlawanan dengan nas.
maka nas yang didahulukan. Sekian dari presentasi saya tentang kias. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.